hidrolisis garam, sebelumnya kita sudah belajar tentang asam dan basa. Adapun garam ini berasal dari asam dan basa. Ya, garam ini berasal dari ion sisa asam ditambah ion sisa basa. Nah, seperti ini. Ini adalah basa, NaOH, sedangkan ini adalah asam, ya. Maka untuk menghasilkan garam, kita lihat ion sisa basa Na, ion sisa basa asam Cl. Kita gabungkan menjadi NaCl. Sedangkan ini menjadi H2O atau air. Ingat ya, garam berasal dari ion sisa asam dan ion sisa basa. Ada 3 jenis garam berdasarkan kemampuan dia terhidrolisis. Yang pertama, garam yang terhidrolisis sebagian, ya. Garam yang berasal dari, ada 2. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa lemah. Contohnya seperti ini, NH4Cl dan AlCl3. Adapun jenis dari garam yang berasal dari asam kuat basa lemah ini sifatnya yang kuat. Artinya siapa yang kuat tadi? Asam. Ya, artinya garam ini bersifat asam, di mana sifat asam pH kurang dari 7 dan memerahkan kertas lakmus. Sedangkan yang terhidrolisis itu yang lemah. Di sini siapa yang lemah? Basa, ya. Jadi yang lemah basa. Kita lihat dari garam seperti ini, NH4Cl, ada NH4 ditambah Cl, kelihatan? Ya, berarti ini ion sisa garam. Yang inilah yang akan terhidrolisis. Adapun terhidrolisis maksudnya bereaksi dengan air. Ion sisa basa bereaksi dengan air, dia akan membentuk H2O terurai menjadi OH- dan H+. Karena dia positif, dia akan berikatan dengan yang negatif, sehingga akan terbentuk NH4OH dan H+. Adanya H+ inilah yang mengakibatkan garam jenis ini bersifat asam. Adanya H+ menyebabkan garam ini bersifat asam. Kemudian yang kedua dari ion yang hidrolisis sebagian itu garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Ini disebut garam basa. Yang ini adalah garam asam. Garamnya, jenis garamnya itu berasal dari siapa yang kuat. Kalau dia yang kuat asam berarti garam asam. Kalau dia yang kuatnya basa berarti garam basa. Garam yang berasal dari asam lemah basa kuat seperti ini contohnya, sifatnya sama seperti yang tadi yang kuat, artinya sifatnya basa, yaitu pH lebih dari 7 dan membirukan kertas lakmus. Sedangkan yang terhidrolisis sisa yang lemah yaitu asam. Contohnya seperti ini garam CH3CONA akan terurai menjadi ion ini. Ini adapun ion sisa asam, ini sisa basa. Yang mana tadi yang lemah, yang asam, berarti yang ini yang akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air, menghasilkan seperti tadi ini H+ OH-. Karena ini negatif, otomatis dia akan bereaksi dengan yang positif sehingga membentuk CH3COH dan OH-. Adanya OH- inilah yang menyebabkan garam ini bersifat basa. Yang kedua, garam yang terhidrolisis sempurna. Adapun garam ini berasal dari asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah. Contohnya CH3COONH4. Ini berasal dari CH3COOH dan NH4OH. Ini asam lemah, ini basa lemah. Adapun sifatnya tergantung dari jumlah dari asam atau basanya. Mana yang lebih banyak itulah sifatnya. Yang ketiga, garam yang tidak terhidrolisis. Adapun jenis garam ini yaitu yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sifat garamnya itu netral. Adapun netral itu memiliki pH sama dengan 7 dan dia tidak memerahkan lakmus ataupun membirukan lakmus. Artinya kalau tadinya lakmus merah tetap menjadi merah, kalau lakmus biru tetap menjadi biru. Contohnya seperti ini nah. NaCl ini yang tidak terhidrolisis. NaCl ini kalau kita iankan menjadi Na+ tambah Cl-. Na ini berasal dari NaOH basa kuat. Cl ini berasal dari HCl asam kuat. Begitu juga KCl bisa kalian tentukan sendiri.
Oke anak-anakku sekalian, Ibu rasa materi kita cukup hari ini. Untuk latihan di rumah, kalian tentukan sifat dari garam-garam yang 5 ini. Apakah dia bersifat terhidrolisis sebagian sempurna ataupun tidak terhidrolisis. Kalau dia sebagian, tentukan sifatnya, apakah dia garam asam ataupun garam basah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat dicerna dengan baik. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.